kami boleh datang berkumpul, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan Yesus. Itu kesempatan terbaik Tuhan, untuk kami boleh menyatakan kasih kami kepadamu. Karena Engkau telah menyatakan kasih-Nya terlebih dahulu pada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar memenuhi hati pikiran kami, sehingga roh jiwa tubuh kami merespon dengan baik Tuhan untuk mengembalikan semua ucapan syukur dengan pujian penyembahan kami. Kini tiba saatnya kami mau belajar sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah jawaban, karena firman-Mu adalah terang. Karena waktu kami dengar firman Tuhan, iman kami timbul, di atasnya kami hidup. Hanya nama Tuhan saja yang tinggal dimuliakan. Aku percaya firman-Mu berkuasa Tuhan. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh kehidupan kami. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Dan semua yang akan kami lakukan, yang mustahil tidak menjadi mustahil. Semua bisa dikerjakan bersama-Mu Tuhan. Dan kami akan duduk diam dengan tenang Tuhan, mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Jadi pagi hari ini saya dapat kesempatan lagi untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, bahwa peperangan kita adalah bukan melawan darah dan daging. Ternyata peperangan sesungguhnya ada di pikiran kita sendiri. Ya, puji syukur kalau sampai saat ini saya boleh berdiri, terlebih boleh menyampaikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, menyampaikan sukacita yang begitu besar. Ya, karena saya kemarin waktu mencoba merenungkan, saya diingatkan bagaimana bulan ini, bulan Desember ini khususnya, di mana adalah tahun ke-22, di mana saya dan keluarga boleh luput dari musibah besar, ya, kerusuhan besar di Maluku. Jadi saya diingatkan saat-saat seperti ini, bulan Desember ini, hujan seperti ini, di mana saya di pengungsian ya 22 tahun yang lalu. Dan saya kembali bersyukur, di hari ini hujan juga, di mana beberapa waktu yang lalu Tuhan luputkan juga, yang tidak kalah mengerikannya menghadapi melewati bayang-bayang maut. Dan kaya bersyukur bahwa kasih dan anugerahnya memampukan kita untuk menatap masa depan yang gemilang bersama Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Terlebih Tuhan kasih kesempatan lagi. Ya, beberapa minggu kemarin saya boleh membawa anak saya ke pernikahan kudus. Dan saya percaya itu pun anugerah kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Nah, sukacita hari ini saya mau bagikan sama teman-teman saudara sekalian. Kita semua pasti pernah mempunyai yang namanya trauma kegagalan. Semua pernah gagal, entah di bidang apa sekalipun. Ya, kita pernah gagal. Oleh karena itu, yang paling penting kita harus tahu dan mengetahui dan mencatatnya di mana kita pernah gagal, di mana posisi mana kita pernah kalah. Tujuannya apa? Bukan kita untuk memendam, ya bukan. Untuk kita bisa memanage bahwa di depan ada masa depan yang lebih baik yang Tuhan siapkan buat kita. Tanpa kita tahu di mana kita letak kegagalan, kesalahan itu, kita akan jatuh di tempat yang sama. Maka firman Tuhan katakan bahwa bersama Tuhan kita akan mampu melakukan perkara-perkara besar, termasuk mengatasi semua kegagalan itu. Ya, puji Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita bertemu firman setiap hari, setiap saat, maka firman itu yang akan mentransform kehidupan kita. Suka nggak suka, kalau setiap saat, setiap hari ketemu firman, kehidupan kita pasti berubah. Itu kehebatan firman, karena firman adalah Allah sendiri, Allah yang mengubah hidup kita. Ya. Tandanya kalau kita berjalan ke arah yang benar, karena kita akan terus kalau tiap hari kita bertemu dengan firman, kita akan dibawa ke arah firman itu sendiri, yang merubah diri kita menjadi pribadi yang baru bersama Yesus. Ya. Oleh karena itu, jangan takut, jangan berhenti melihat ke depan, memandang ke depan, memandang keluar. Keep moving in forward. Tadi saya lihat ada rekan kita yang keluarganya mengalami sesuatu yang boleh dibilang, orang bilang musibah, enggak.
Ada sesuatu yang luar biasa kalau bersama Tuhan. Ya, kalau orang Ambon bilang ini ngeri-ngeri sedap, emang ngeri. Tapi kalau sama Yesus tetap sedap. Ya, luar biasa ya. Nah, oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk apa? Mengeliminasi semua hal-hal yang tidak perlu, tidak penting. Apa salah satunya? Masa lalu kita. Kegagalan selalu akan menghambat, menghimpit, bahkan menghalangi semua anugerah yang Tuhan sediakan buat kita. Masa lalu, kalau kita nggak cepat, kita manage itu menjadi salah satu benteng yang menghalangi kita untuk bergerak, melihat atau meraih janji Tuhan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa yang paling penting, yang sekarang lagi heboh ini, yang harus kita hindari apa? Omongan orang. Perkataan orang sekitar kita kalau bukan firman, itu menjadi kubu tembok yang paling besar buat kita. Ya, di sosmed di mana itu omongan orang itu hal-hal yang tidak membangun, tidak membawa kita kepada Tuhan, mungkin serupa dengan Kristus. Cepat kita eliminasi segala macam. Ya. Nah, Markus 4 ayat 23 dan 24 firman Tuhan katakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Jadi dikatakan barang siapa mempunyai telinga, saya yakin di sini nggak ada yang nggak punya telinga. Kita semua pasti punya telinga. Tapi belum tentu telinga kita dipakai untuk mendengar. Belum tentu. Dan yang dikatakan sini, kalau punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Firman Tuhan mengajarkan bukan hanya telinga kita yang sebesar ini untuk mendengar. Tuhan mau kita mempunyai telinga rohani untuk bisa menangkap semua pesan rohani yang Tuhan berikan buat kita. Ya, telinga jasmani dia seperti zaman dulu seperti parabol yang menangkap sinyal-sinyal. Tetapi jangkauannya akan lebih hebat lagi, lebih kuat lagi, lebih dahsyat lagi. Kalau telinga rohani kita yang kita pasang itu untuk menangkap, menyerap, menerima semua pesan sinyal yang Tuhan sediakan. Ya, nah, telinga yang dipakai untuk mendengar akan diberikan kepada kita. Jadi jika ingin hal-hal yang tersembunyi itu dinyatakan bagi kita, kepada kita, maka ya apa tadi? Telinga rohani kita lah yang harus responsif untuk siap menerima firman. Karena di dalam firman, semua kuasa, semua janji tersedia. Nah, hal itu digambarkan, kalau kita sering dengar untuk digambarkan tentang seorang penabur. Dan penabur dulu saya pikir, benar gambarannya ada seperti tanah yang ternyata, kata kunci di situ dikatakan bahwa, untuk kita dapat jenis tanah apa yang di hati kita, ternyata sensor yang harus dipakai adalah mendengarnya itu. Waktu kita dengar firman Tuhan, itu akan menentukan jenis tanah hati kita seperti apa. Ya. Sebagaimana kita mendengar hal itu, mempengaruhi tanah jenis apa kita nantinya. Tuhan telah memberikan satu ukuran iman, tetapi ketika kita mendengar firman dan merespon dan percaya, maka iman yang ukuran itu akan menjadi aktif dan akan mulai bergerak seperti wifi, dia mulai bergerak. Akan begitu kita pakai, dia akan mulai menangkap apa sih mau yang dipakai, apa sih yang mau keluarkan, semua dipotensi. HP sehebat apapun, kalau dia tidak bisa menangkap sinyal, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa apa-apa. Mau mahal seberapa pun nggak bisa. Ya, sinyalnya nggak ada. Ya, cek. Setelah diperiksa, ternyata nggak connect. Atau passwordnya salah. Nah, itu yang sering terjadi ya. Demikian juga, firman sehebat apapun, kalau kita nggak merespon dengan iman yang aktif, nggak connect, nggak ketemu. Sehingga janji Tuhan yang sudah, firman Tuhan katakan, segala berkat surgawi telah diberikan, tapi nggak nyampe di dompet, nggak nyampe di rekening, ya, dan kita nggak bisa nikmati janji Tuhan. Nah, tantangan kondisi yang tidak baik membuat
memaksa, kalau kata bahasa saya, memaksa kita akan lebih fokus pada apa yang firman Tuhan katakan. Seringkali kalau lagi baik, kalau kita nggak latih tubuh kita, perhatian kita sering teralih. Tapi begitu ada hambatan atau tantangan, mau nggak mau kita fokus. Coba kalau kita di jalanan, kalau lagi jalanannya lancar, lurus segala macam, wah, seringkali kecelakaan terjadi saat jalanannya begitu lancar, begitu mulus. Tapi kalau macet, kepepet segala macam, kita akan berusaha untuk sangat berhati-hati, fokus, jangan sampai nyenggol, jangan segala macam. Nah, hal tersebut Tuhan mau setiap kondisi apapun kita tidak dipengaruhi oleh situasi. Tetap kita konsisten, fokus dengan apa yang firman katakan. Ya, nah, Amsal 4 ayat 23 boleh dikatakan, Tuhan mau kita menjaga hati kita dalam segala kewaspadaan. Entah lancar tidak lancar, jagalah hatimu. Kenapa? Karena waktu kita tetap waspada, tidak ada sedikit pun celah untuk kita untuk mengalami hal-hal yang tidak baik. Karena di situ katakan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Kehidupan yang model gimana kita mau? Waspada. Kalau di TV ada bilang waspada, waspada. Ya, ada ya. Ya, hal-hal yang buruk tidak akan terjadi kalau kita waspada. Nah, kita untuk waspada, kita butuh yang namanya damai sejahtera Allah dalam setiap kehidupan kita. Itu akan menentukan keputusan maupun arah tujuan kita. Nah, hidup kita mau kemana? Mau pergi kemana? Damai sejahtera yang akan menuntun hal itu. Nah, di sini saya sangat merasakan waktu saat firman menguasai hati pikiran saya, dalam kondisi yang menakutkan, mengecewakan, bahkan menyulitkan, itu tidak akan mempengaruhi. Tapi kalau kita katakan tadi nggak waspada, nggak ada waktu firman nggak memenuhi hati pikiran saya, hal itu akan membuat kita oleng, keseimbangan serta seolah-olah hilang. Padahal firman Tuhan jelas akan mengatakan, waktu kita terus fokus menjaga sikap hati kita, sekalipun ketakutan dan keberanian akan datang bersamaan, tapi waktu kita memilih untuk sungguh-sungguh sama firman, maka kita tetap akan mengalami kemenangan seperti janji Tuhan. Nah, kalau kita tidak punya damai sejahtera, seringkali kita akan sulit atau tidak berani mengambil keputusan. Maka hidup kita sekali lagi akan dihadapkan sama apa? Kegelisahan, kekhawatiran dan sebagainya. Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi waktu ada damai sejahtera, waktu ada yang damai sejahtera, nggak bisa orang-orang merasa, wah gua damai nih, punya ini, punya itu. Nah, itu damai sejahtera yang menurut saya, damai sejahtera yang dunia berikan tuh damai sejahtera yang semu, yang dari luar. Begitu ada tantangan, begitu ada masalah, hatinya mulai goyah. Kok jadi begini ya? Kemarin bagus, kok hari ini tidak baik. Karena damai sejahteranya dari luar, bukan dari dalam. Tetapi Filipi 4 katakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui akal, maksudnya melampaui semua perasaan kita, keinginan, segala macam, itu yang ada di dalam pikiran kita kalau kita benamkan atau tenggelamkan, itu akan membawa kehidupan kita yang boleh bilang sulit dikalahkan, sulit untuk digoyahkan. Nah, waktu kita memperkatakan firman, karena ada damainya sejahtera itu, di situ letak kemenangan kita. Ya, sebagai orang percaya. Nah, saya mau begini. Waktu renungkan firman, kenapa kita harus ada damai sejahtera? Kenapa kita harus memutuskan terbaik? Karena di Daniel 6 ayat 2 bilang, dikatakan bahwa untuk setiap keputusan apapun, Allah nggak boleh dirugikan. Nah, itu yang nggak gampang. Jadi kita seringkali memutuskan, yang penting gua senang, nggak bisa. Daniel 6 ayat 2 dikatakan, raja tidak boleh dirugikan dalam setiap keputusan apapun. Jadi untuk kita memberikan sesuatu
tindakan sepertinya raja tidak boleh dirugikan, berarti betapa pentingnya kita menjaga hati, pikiran, dan setiap tindakan kita. Karena ujungnya, raja tidak boleh dirugikan, Yesus tidak boleh dirugikan. Apapun bentuknya, entah perselisihan, pembisnisan, rumah tangga segala macam, walaupun ada gesekan, kata kuncinya, Yesus nggak boleh rugi. Banyak keluarga pecah. Siapa yang rugi? Oh, papa rugi, mama rugi, yang rugi. Yang paling rugi, Yesus yang rugi. Kenapa? Institusi pertama yang Tuhan tentukan dalam satu perkawinan adalah Yesus yang hadir di tengah-tengah rumah tangga itu. Waktu keluarga pecah, bisnis pecah, siapa yang rugi? Kerajaan Allah rugi. Apalagi anak-anak berbisnis, bernegosiasi, akhirnya karena mereka tidak bermain cantik, tidak hidup sesuai firman Tuhan, akhirnya Yesus yang dirugikan. Nah, iblis mau mencuri apa yang ruang yang disediakan oleh setiap orang. Selama kita hidup dalam cover firman Tuhan, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ya. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi ini damai sejahtera ini bukan kita mencari-cari. Tuhan Yesus sudah berikan. Dia sebelum naik ke surga dia tinggalkan buat kita. Bukan, bukan. Dia tinggalkan maksudnya apa? Bahwa kamu tidak dibiarkan sendirian. Tidak dibiarkan untuk mengandalkan kekuatanmu sendiri. Karena dia tahu, tanpa dia, tanpa Yesus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak ada kekuatan. Kekuatan terbesar kita adalah karena ada Yesus ada di dalam diri kita. Di situ letak kemenangan kita. Maka firman Tuhan katakan, kamu jangan gelisah. Jangan gentar, jangan takut. Kalau orang bilang, waduh 2022 nanti begini-begini. Firman Tuhan kan, jangan gelisah, jangan gentar. Sebab aku menyertaimu sampai selama-lamanya. Ya, damai sejahtera itu yang kita perlukan. Nah, tapi iblis mau mencuri. Orang yang tidak fokus akan firman, orang yang tidak mau membenamkan dirinya dengan firman, ada pintu yang dia bisa masuk. Dia akan ambil sukacita damai sejahtera itu. Ya, nah, sekalipun orang yang udah hidup dalam firman, orang yang mengalami yang sungguh-sungguh sama firman, satu kali dia mengalami yang namanya kerugian atau mengalami hal-hal yang tidak baik, tetapi yang paling keren di sini apa? Dia masih memiliki iman, pengharapan, damai sejahtera, sukacita. Maka apabila orang itu mengalami hal-hal dicuri yang hilang itu, firman Tuhan katakan, Tuhan akan ganti 7 kali lipat apa yang dicuri oleh iblis. Ya, jadi hal yang buruk kita udah tahu, asalnya bukan dari Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 sudah dikatakan, iblis datang untuk mencuri. Apa yang mau dicuri? Kalau kamu punya damai sejahtera, dia akan curi kalau bisa dikasih peluang. Kalau kamu punya keluarga, keluargamu bisa dicuri, pekerjaan bisa dicuri, kesehatan bisa dicuri, apapun yang dikasih ruang, dia bisa curi. Tapi firman Tuhan katakan jangan jelas, tapi aku datang, kata Yesus. Aku datang untuk memberi, dan memberi dalam segala kelimpahan. Dia bukan cuma asar sawer, enggak, segala kelimpahan yang dia punya. Ya, saya sering tanyain sama di komunitas di DE atau di Disciples Evangelism, saya bilang, menurut kamu yang paling berharga di sorga itu apa ya? Rumah, emas di sana terpakai cuma lantai. Ternyata yang paling mahal di sorga adalah pribadi Yesus sendiri. Kalau Yesus sudah diberikan buat kita yang terbaik, yang lainnya pasti diberikan, pasti tercukupi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu menghadapi tahun 2022. Di sosmed kalau kita mendengar hal-hal yang tidak, apa yang kita dengar di situ, dengan kata lain kita sedang dibawa fokus untuk tidak bersantar, bergantung sama firman. Nah, dalam kondisi begitu, ya, tadi dikatakan iman dapat melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kita percaya sama firman Tuhan.
Kita lihat Yudas 1 ayat 20. Apa yang perlu dipersiapkan? Yudas 1 ayat 20 dikatakan begini. Bangunlah dirimu di atas dasar iman. Jadi kita harus membangun kehidupan kita, harus punya dasar. Dasar iman apa? Iman yang statut tandat yang Tuhan berikan, iman kepada Yesus. Nggak ada cara lain. Ya. Karena apa? Siap tidak siap, masalah pasti datang. Karena kita sedang tinggal di dunia yang jahat, di dunia yang sudah rusak. Matius 4 ayat 3 dikatakan, ya, Matius 4 ayat 3 dikatakan bahwa Yesus pun dicobai. Waktu si pencoba itu akan datang. Lalu datanglah pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lihat, pencoba akan selalu datang. Untuk apa? Menggugurkan firman yang sudah ditanam dalam hati kita. Menggugurkan iman percaya kita kepada Yesus. Tujuannya cuma itu, yang lain dia nggak terlalu pusing. Selama kita ada firman, si pencoba akan datang untuk menggugurkan hal itu. Nah, Yakobus 1 ayat 13 dikatakan, kalau kita menghadapi si pencoba itu datang, kita harus berkata, pencobaan ini, janganlah berkata pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak akan dicobai oleh siapapun. Nah, dari situ kita lihat, Allah tidak pernah tidak mencobai dan tidak bisa dicobai. Nah, kenapa? Karena dia sendiri adalah Allah yang memberi, tadi dikatakan di Yohanes 10 ayat 10. Dia mau memberi yang terbaik, memberi yang segala yang luar biasa. Bahkan nyawa kehidupan diberikan buat kita. Ngapain dia mencobai kita? Dan kita sudah tahu posisi seperti itu bahwa pencobaan semua datangnya bukan dari Tuhan, bukan dari atas. Nah, bahkan kalau kita hidup dalam firman, menghadapi hal-hal yang buruk sekalipun, karena paradigma cara berpikir kita sudah mengerti bahwa Allah selalu memberi yang terbaik. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini, pencobaan cuma yang biasa-biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini yang saya paling suka. Ini yang paling saya suka. Kalau dunia menghadapi masalah, kita pun menghadapi masalah. Bedanya di sini. Firman Tuhan katakan, dia memberikan jalan keluar. Itu yang ada berita tangan Tuhan Yesus. Jadi memang Yesus adalah jawaban. Dialah jalan. Mau jalan apa? Jalan keluar masalah, jalan hal-hal yang katanya dunia udah buntu. Manusia kalau udah buntu, di Jepang banyak tingkat bunuh diri sangat tinggi. Karena dia nggak nemukan jalan keluar, way out-nya dia nggak dapat. Tapi kalau dia ketemu firman, ketemu Yesus, dia bilang, sekalipun kamu dalam menghadapi masalah yang sulit, aku memberikan jalan keluar. Itu yang dibutuhkan oleh kita semua. Apalagi anak-anak Tuhan kalau ini nggak tahu, ya rugi besar. Nah, sehingga kita mengerti bahwa setiap permasalahan, peperangan ternyata adanya di pikiran kita sendiri. Nah, kalau kita dapat mengalahkannya dan menjaga pikiran kita, maka kita akan, firman Tuhan katakan, kita akan tampil sebagai pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan, kita lebih dari pemenang. Karena Yesus sudah memberikan jawaban sebelum masalah itu datang. Nah, jadi masalah datang, sebenarnya Yesus, kalau kita mau belajar untuk mengerti, mendengar, yang punya telinga tadi mendengar, jawaban selalu berjalan di depan. Sebelum masalah itu datang. Nah, jadi, kita mau belajar jangan sampai kita menghadapi masalah baru berusaha mengatasinya. Ya, kalau istri saya sering ngasih ilustrasi, jangan maling datang baru angkat barbel supaya ototnya keluar. Ya, ambil, wah percuma, otot keluar kalau dilatih. Nggak bisa gitu, yang ada keseleo.
Nggak bisa dia, otot nggak bisa keluar. Nah, salah satu supaya kita dibenamkan, dipenuhi oleh kekuatan yang dari sorga, kekuatan dari Tuhan, Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Jadi memang betul, waktu ada pikiran yang tidak baik, pikiran yang jorok, pikiran yang tidak ini, kita nggak bisa nengking itu. Nggak usah ditengking. Kasih pikiran Kristus. Dengan sendirinya kegelapan itu akan lenyap dari kita. Ya, mau ditengking gimana dia datang lagi. Ditengking 1 datang 3. Ditengking 3 datang 7. Ya, tapi waktu kita isi dengan firman, kegelapan itu akan lenyap. Sebab terang itu melenyapkan semua kegelapan yang ada, termasuk dalam pikiran kita. Nah, sekali lagi, setan hanya bekerja pada ruang yang diberikan pada dia. Selama ruang geraknya nggak diberikan, dia nggak bisa bikin apa-apa. Ya, kita ingat bagaimana waktu Ayub dicobai. Wah, Tuhan memuji Ayub begitu rupa. Mana ada orang yang sesaleh seperti Ayub. Iblis bilang, iya, karena ada pagar yang melindungi dia. Coba angkat pagarnya. Dengan kata lain, kalau ada ruang gerak dikasih, dia baru bisa bergerak. Ya, saya ingat juga 1 Samuel 17 ayat 1-2. Di situ orang Israel sama orang Filistin sedang bertempur. Mungkin pernah saya bagikan, Filistin cuma bilang gini, si Goliat yang tingginya hampir 3 meter lebih bilang gini, tampilkan seorang jagoan kamu yang akan melawan aku, 1 lawan 1. Saya setelah pikir, Goliat ngapain nantang begitu ya? Kalau saya mau bertempur udah yakin menang, saya tinggal samperin, pasti kalah dia. Apalagi Daud kecil mungil, tingginya dia 3 meter Goliat. Ya lawan gini mah, ngapain repot-repot. Bahkan dia cuma ngapain, dia berteriak, mengancam, mengejek segala macam. Mau berperang tapi dia cuma, ayo kalau berani, ayo kalau berani. 40 hari, 40 malam, 40 hari seperti itu. Kalau buat saya bilang, buang energi. Sekali lagi kalau saya yakin menang, tembak Jo. Bagi sudah, kita sikat, kita bereskan dia. Ya, ngapain tunggu 40 hari? Ternyata di 1 Samuel 17 dibilang, ada lembah Soko, ya, ada Efes Damin. Lembah Soko ada batas darah, ada pagar pelindungan. Sekali lagi, si jahat tidak bisa berbuat apa-apa karena ada batas darah, ada perlindungan yang Tuhan berikan buat anak-anaknya, buat orang percaya. Haleluya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena kita adalah ciptaan yang mulia sama seperti Kristus. Waktu kita lahir baru di 2 Korintus 5 ayat 17 katakan bahwa kita ciptaan yang baru. Kita mempunyai habitat yang baru. Kingdom of God. Habitat itu yang paling penting. Kita lingkungan adalah lingkungan kerajaan Allah yang tidak bisa tergoyahkan. Nah, 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan, dengan jalan itu Yesus telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya apa? Supaya olehnya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Nah, kita tuh mendapatkan anugerah yang Tuhan berikan lewat janji-janji yang begitu berharga, begitu luar biasa. Nah, tapi hal itu tidak terjadi otomatis untuk kita dapat menerima semua itu. Karena ada yang namanya sistem hukum kerajaan. Ada, kalau orang belajar di Paspal tuh, ada rumusnya untuk bisa mendapat itu semua. Ya, kalau misalnya hukum Pitagoras, ya, kita harus tahu 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan, nah, udah ketahuan ya, 5 pangkat 2. Jadi ada hukumnya supaya dapat hasilnya seperti ini. Tidak bisa simsalabim, nggak bisa. Sekalipun kita adalah makhluk yang telah mendapatkan janji, janji itu harus dapat kita raih harus mengikuti sistem aturan main kerajaan. Nggak bisa
nggak bisa asumsi salah begitu. Karena hukum-hukum rohani berbeda sama janji. Nah, hukum rohani akan berlaku entah kita tahu atau tidak tahu, hukum rohani akan tetap berjalan. Tetapi janji untuk bisa sampai ke kita harus mengaktifkan. Ya, janji sudah diberikan, tapi harus diaktifkan. Kita harus menerima dan mengambilnya. Kalau nggak itu, ya janji tinggal janji. Nanti kayak lagu tahun 80-an, janji, tinggal janji. Nggak nyampe ya. Itu janji manusia. Kok janji Tuhan, ya dan amin. Sudah tersedia, tinggal diambil. Kamu mau ambil apa enggak? Kalau yakin di dompet ada uang, keluarin dompetnya, tinggal bayar. Tapi kalau nggak yakin, jangan keluarkan. Nggak yakin ya, berarti kita nggak beraktifkan. Nah, 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya ia mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Iya, karena dia punya kuasa, dia berjanji. Ya, kalau saya janji bisa meleset, bisa nggak digenapi. Tapi kalau kita hidup dalam firman, kita harus berlaku seperti firman katakan. Oh iya ya, karena firman ya kita berlaku seperti firman. Nah, bisa saja kita hidup menurut janji Allah, namun cara berpikir kita, cara bertindak kita bertentangan dengan janji itu, sehingga nggak nyampe sama kita. Maka dikatakan harus tahu cara bermain kerajaannya seperti apa. Nah, kita melakukan pembentukan dari hal-hal yang apa? Yang kita pikirkan, yang tindakan perkataan kita. Nah, tindakan-tindakan itu yang bertentangan sama janji Tuhan. Akhirnya semua janji yang Tuhan sediakan susah dan tidak bisa termanifestasi dan yang mampir di dompet di rekening atau di rekening kita, nggak bisa. Nah, untuk hal itu Tuhan mau mengajarkan, firman Tuhan mau mengajarkan bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang sudah tersedia bisa nyampe di tempat kita, di rekening kita, di dompet kita. Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, tentang sesuatu yang mengendap dalam hati kita atau belief system seseorang yang dia percaya sebagaimana kita percaya, sedemikianlah orang itu. Jadi di dalam diri kita tuh, pikiran kita ada pembentukan sesuatu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, sebenarnya itu benih. Yang akan jadi seperti yang apa yang kita pikirkan, perkatakan itu. Kalau pikirkan tadi yang kita ya bahwa pikiran Kristus yang ada di dalam pikiran kita, seperti itu pun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau yang dibenamkan, ditenggelamkan pikiran Kristus, janji-janji Kristus, kita memperkatakan apa yang ada di firman itu, maka semua itu akan jadi seperti yang kita pikirkan, kita perkatakan. Jika apa yang sedang kita pikirkan itu, dengan kata lain kita sedang menabur benih, melepaskan kuasa dari hukum yang namanya hukum pembentukan. Makanya pembentukan apa? Yang tidak ada menjadi ada. Nah, seringkali pertumbuhan kita mendalui Tuhan. Kita lebih cepat dari Tuhan. Jadi bergerak lebih mendalui Tuhan. Padahal Tuhan semua pertumbuhan butuh namanya proses untuk sampai ke situ. Nah, seharusnya proses itu akan terjadi dan kita dapat melalui yang namanya relationship, hubungan sama Tuhan. Di situ kita bisa dituntun untuk bisa kapan nih waktunya, kapan kita meraih semuanya itu. Kita akan tahu, akan mengerti. Nah, keintiman dengan Allah hanya kita bisa dapat bangun lewat firman-Nya. Di firman kita akan dituntun seperti itu. Nah, jika kita mengutamakan pikiran, perkataan, tindakan, dan dalam hal itu kita terus berakar dalam firman Tuhan, maka buahnya yang akan muncul pasti seperti yang kita lakukan seperti itu. Pasti. Nah, pada perkataan itulah yang menjadi kodrat kita. Mau sama seperti Kristus, apa mau sama seperti dunia yang janjikan. Kita yang dihadapkan untuk pilihan untuk hal itu. Nah, keberhasilan adalah realisasi progresif dari tujuan kita di dalam Tuhan.
Jadi keberhasilan itu udah pasti, nyata. Makanya di Yeremia 29:11, masa depan kita tuh masa depan yang gilang gemilang. Bukan biasa-biasa aja, rata-rata. Jadi kalau hal itu tidak terjadi, mungkin kita harus ganti benihnya. Jangan-jangan benih yang kita tabur salah nih. Janji Tuhan, masa depan yang gilang gemilang penuh harapan. Kok nggak seperti itu? Kita harus cross check. Makanya semua hal yang itu harus cepat di manage. Di mana yang tidak pasnya, di mana yang tidak tepatnya. Nah, ketika berkat itu siap, berkat akan masuk, akan datang, mampir ke rekening kita, ke dompet kita. Nah, maksudnya apa? Kalau hati kita siap untuk menerima itu semua, dia akan datang. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ akan terpancar kehidupan. Kalau kita nggak siap, tiba-tiba itu datang. Nah, ya, banyak orang bukan lagi berkat, akhirnya mengalami hal yang kutuk. Tuhan mau kita mengerti cara bermainnya. Maka dikatakan di Roma 12:2 dikatakan bahwa jagalah, ya janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Berubahlah dengan pembulaan akal budi, cara berpikirmu, cara berbisnismu, cara bergaulmu, cara membangun hubunganmu. Berubah, jangan seperti dunia. Ya, kalau dunia katakan kalau kamu baik, aku akan lebih baik. Nah, kalau kamu ngasih, aku akan lebih ngasih. Itu cara dunia. Kalau Tuhan cara bermainnya nggak seperti itu. Ya, sekalipun kamu nggak berbuat baik, aku tetap mengasihi kamu. Nah, susah ya. Kita selalu akan berbeda dengan cara berbisnis dengan dunia. Nah, Tuhan mau kita berubah cara berpikirnya. Cara berpikir kita berubah bukan sekedar baca buku, lihat YouTube, enggak. Firman adalah jawaban sekali lagi. Firmanlah, dengan bergaul dengan firmanlah yang akan merubah paradigma kamu. Nah, Efesus 4 ayat 22-23 dikatakan bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemuimu kebinasaan oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Makanya Roma 12 ayat 2 katakan, kamu jangan serupa dengan dunia. Karena manusia lama kita telah menjerumuskan untuk menuju kepada kebinasaan. Berubah cara berpikir kamu. Nah, apa gunanya kita memperoleh pikiran? Dengan berubah memperoleh pikiran, kita mengetahui apa yang jadi kehendak Allah atas hidup kita. Kita tahu isi hatinya Tuhan. Kita tahu bagaimana meraih janji Tuhan. Nah, dan yang paling penting, waktu kita berubah cara berpikir, memudahkan kita untuk mengambil keputusan seperti apa yang Allah mau. Ya, seperti yang firman Tuhan katakan. Nah, kalau dari kita berubah cara berpikir, kita akan belajar bagaimana cara Tuhan melihat. Ada lagu bilang begini, berikanku mata seperti matamu. Kalau kita nggak membangun menjalin hubungan intim sama Tuhan, bagaimana kita bisa melihat seperti Tuhan melihat atau Tuhan memandang? Bagaimana sikap hati Tuhan, isi hati Tuhan? Berikan hati Tuhan seperti hatimu yang penuh belas kasihan. Kalau kita nggak membenamkan atau menenggelamkan dalam firman, hal itu nggak akan mungkin terjadi. Nah, pikiran ada dalam jiwa kita. Oleh karena pikiran kita sangat dipengaruhi oleh perasaan kita. Emosi kita bisa up and down, moodnya bisa naik turun. Kalau lagi senang, waduh kayak malaikat. Tapi kalau lagi senep, ya tadi seneng kan, kalau seneng lagi senep, lagi nggak seneng, jangan dekat-dekat. Ya jangan dekat, bahaya. Ya. Nah, bersikap kalau mereka nggak melatih diri untuk berpikir seperti sesuai firman, maka mereka akan terpengaruh dan tidak terkontrol mengikuti perasaan keinginannya sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat dari segala kehidupan kita adalah netral. Artinya apa? Sampai kita sendiri memilih atau memberikan arti, mau pilih yang mana? Hidup cara dunia atau hidup cara apa yang firman Tuhan katakan? Untuk memilih segala itu,
perlu kejernihan hati, kejernihan pikiran kita melalui sikap hati yang mau bergantung sama firman. Kalau kita nggak mempunyai kejernihan hati, maka kita dalam bertindak bisa salah sasaran. Kita bisa salah mengambil keputusan. Ya, kita tidak lagi bisa fokus yang ini yang mau gua tuju. Ternyata bisa meleset dari sasaran yang kita tuju. Ya. Kalau hati kita dijaga seperti Amsal tadi bilang, hati kita bersih, maka atau diperbaharui, maka pikiran kita juga akan menentukan cara pandang kita. Pasti searah dengan apa yang Kristus mau. Nah, kalau pikiran kita bersih, tadi kalau hatinya bersih, pikiran kita akan selaras dengan firman Tuhan. Tapi kalau pikiran kita bersih, maka perkataan kita juga akan sesuai dengan firman Tuhan. Yang dari pikiran akan keluar dari perkataan kita. Begitu perkataan kita bersih atau sesuai dengan firman Tuhan, maka perbuatan kita orang akan lihat, orang ini perbuatan bisa dipercaya, perkataan bisa dia. Maka bisnisnya pun akan lancar. Bisnisnya pun akan seperti yang diharapkan didapat. Kalau hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita, itu yang mencerminkan siapa kita sesungguhnya, siapa diri kita. Nah, sekali lagi di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara-saudara kekasih, di Yohanes 3 ayat 1 dan 2 katakan, saudara kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik, ya. Karena kondisi jiwa kita mempengaruhi kesehatan kita, bisnis kita, pergaulan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita. Keadaan yang tidak baik, pintu yang paling sering masuk adalah lewat panca indera kita. Panca indera kita ada 5, itu pintu masuk mana yang paling mudah terbuka. Kalau kita pengen senang duduk sama-sama pasang kuping jasmani kita untuk hal-hal yang itu, itulah yang kita akan serap. Itu yang akan pintu masuknya. Ya, tapi kalau mata kita yang mata jasmani kita yang dipakai untuk hal-hal yang tidak sesuai firman, itu pintu masuk untuk menyerap, menerima semua sinyal-sinyal yang dari dunia. Nanti akan muncul pikiran, perkataan, tindakan kita. Semua akan termanifestasi dari itu. Nah, saya mau sedikit kesaksian bagaimana pada masa-masa sulit, masa-masa yang tidak baik. Kemarin saya sama istri sudah bersaksi bagaimana Tuhan luputkan dari bayang-bayang maut. Ya. Tapi di saat seperti itu, sebenarnya sebelum waktu saya kena terpapar COVID itu, yang di tanggal 3 Juli, di bulan Juni, saya kedatangan seorang pasien. Seorang pasien ibu-ibu, dia berobat, dia nanyakan, Pak dokter, rumah yang di seberang itu mau dijual enggak? Oh enggak, saya bilang enggak dijual. Oh enggak, kalau nggak dijual mau disewakan nggak? Oh ya nanti masih akhir bulan Juli, dia akan baru saya dapat keputusan dia mau diperpanjang atau tidak. Saya bilang begitu, oh rupanya dia berobat, sebenarnya mau dapat informasi, rumah saya di depan itu dijual apa disewa, gitu. Saya nggak tahu. Tapi waktu saya sakit dan di bulan Juli itu, sambil sakit tapi saya nanya juga sama yang sewa di depan itu sama agennya. Ini jadinya gimana? Padahal istri saya bilang, jangan pegang HP. Karena waktu itu HP itu media yang paling berbahaya buat saya. Karena informasi yang mengerikan di situ ada di situ. Tapi saya mau nggak mau harus tanya sama agen itu. Kenapa ngos-ngosan? Tapi saya tetap mau menanyakan. Itu gimana jadinya? Karena kalau nggak diurus, nanti ada masalah di belakang. Kalau kelewatan dia harus kena denda, tapi pasti nggak mau didenda. Saya tanyakan. Lalu si agen bilang sama saya, Pak dokter, dia mau sewa. Ya udah, mau sewa berapa tahun?
sama gimana kesepakatan harganya. Lagi sakit nih, ngos-ngosan udah saturasi udah 80-an ini. Jadi masih saturasi 80. Antara 80 90 saya banyak. Istri saya, kamu ngos-ngosan ini ngapain? Ya, saya ini mau kontrakan saya bilang. Udah nggak usah pegang HP. Yang kemarin Bapak Ibu udah tahu ceritanya. Nah, saat begitu si agen bilang, Pak Dokter, dia mau harga sewanya harga 2 tahun yang lalu. Saya bilang, Bu, yang turun cuma hujan. Yang turun cuma hujan. Pandemi semua yang nggak ada yang semua naik, nggak ada yang turun. Ya, yang turun cuma hujan. Nah, singkat cerita akhirnya dia bilang, Pak Dokter, kondisi begini siapa yang mau sewa? Wah, dia langsung intimidasi. Ya, siapa yang mau sewa? Siapa yang mau ini? Si penyewa setuju dengan harga yang 2 tahun yang lalu. Jadi nggak mau naik apa gimana, tapi harga yang 2 tahun yang lalu. Saya bilang, daging saya bilang, benar juga ya. Ini pandemi di mana-mana banyak orang yang mati, banyak masuk rumah sakit segala macam, ada yang mau sewa. Saya ibaratnya minimal saya dapat biaya uang untuk pengobatan saya, untuk bayar yang saya perlu udah sedikit nambah-nambahin supaya minimal saya enggak, karena biaya pengobatan untuk yang saya sakit itu cukup banyak, sangat banyak. Ya, Pak Kardi tahu bayar oksigen berapa, beli ini berapa, semua. Jadi kalau ini dibayar, sewa rumah ini lumayan lah. Buat 1 bulan ini minimal saya nggak praktek ditambah, kan kalau udah nggak praktek 1 bulan nggak dapat penghasilan ditambah biaya sakit segini, nggak tahu kapan lagi prakteknya. Dengan dikasih ada orang kontak kan lumayan lah. Saya pikir benar juga ya. Nanti negosiasinya tahun depan aja. Daging saya bilang begitu. Tapi roh saya beda. Aku akan memberikan kamu musim yang baru. Pak Dokter, dia datang lagi, gimana? Ya udah, besok saya putusin. Waktu saya mau ngomong sama dia, saya bilang ya udah, saya ambil aja. Waktu ketemu sama agennya lewat WA, dia bilang, kalau nggak mau ya udah. Jawaban, kenapa keluar yang ini? Saya bilang, ya keluar yang ini. Akhirnya singkat cerita pertengahan bulan Juli itu, si penyewa itu membatalkan untuk melanjutkan sewa. Intimidasi muncul, tuh apa, lu kalau lu ambil sekarang lu harus, bukannya apa, udah nggak praktek sebulan, cicilan tetap harus dibayar, sekarang untuk biaya sakit segala macam, kamu harus bayar, sekarang kontrakan, kamu apa, nggak dapat segala macam. Wah, intimidasi. Seperti Petrus waktu dipanggil, Tuhan kalau itu engkau, Tuhan bawa aku ke situ. Petrus berjalan. Tapi waktu dia nengok kiri kanan, Petrus mulai tenggelam. Saya waktu fokus dengan apa yang kondisi dunia saat itu, saya mulai tenggelam. Saya berpikir, apa yang bisa dijual kalau ini nggak bisa dibayar? Rumah, mobil yang cepat mana? Pikiran saya seperti itu. Pikiran-pikiran dunia menguasai. Saya bilang, tapi roh saya bilang, aku akan mempertemukan kamu dengan penyewa yang baru. Tapi yang mana penyewanya? Si pasien yang berobat itu tiba-tiba, Dok, ada yang mau sewa nih. Dalam hati saya, nah mungkin ini. Ini ada orang Korea, ada yang mau ini segala macam. Setelah seminggu di follow up, nggak jadi Dok, harganya nggak masuk. Ya salah lagi, intimidasi datang lagi. Jadi gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kamu mau percaya sama yang dunia katakan apa menjanji Tuhan? Saat itu saya bilang, Tuhan, aku mau musim yang baru. Bukan karena kepepet, tapi roh ini berbicara terus. Dan menjelang akhir bulan, masa sewa mau berakhir, ini datang informasi lagi. Pak Iwan, ini ada orang mau sewa lagi. Yang kemarin bukan, saya bilang. Ini baru lagi, bukan yang kemarin. Nah, lagi tengah-tengah bulan dibilang nggak mau disewa, saya suruh agen itu, Bu, coba di video kondisi rumahnya supaya nanti bisa diperbaiki. Sebenarnya dia nggak tahu kalau saya lagi sakit, dia nggak tahu. Coba saya bilang, Bu, video. Nah dari video itu saya kirim ke beberapa agen, termasuk ada teman di CJ3 suruh pasarin, ya teman juga. Ini kalau nggak mau jual ini. Tapi waktu yang CJ3 itu nanya
nanya sama saya, Pak Iwan, itu saya mau videonya mau saya diperbaiki sampai yang perlu direnovasi apa. Begitu dia nanya begitu, saya bilang, maaf Pak, sudah closing, udah disewa orang lain. Wah, saya bilang, dia kaget, loh kok cepat sekali Pak? Iya, ternyata waktu saya memilih untuk tetap percaya sama firman, apa yang iblis curi 1 bulan, Tuhan ganti penyewa yang baru. Tadinya dia begini, penyewanya bilang begini, saya mau sewa 4 tahun. Seneng nggak? Saya bilang saya seneng. Jujur daging saya seneng. Ini masih daging ini. Seneng. Tapi saya bilang, waktu seneng, kalau kita saya main golf, waktu kamu merasakan keberhasilan, jangan terlalu cepat keburu seneng. Sebelum game ini selesai. Kalau waktu kamu susah, jangan terlalu bersusah hati. Masih ada game berikutnya yang akan memperbaiki semua kesusahan kamu. Nah itu kalau saya lagi main golf, saya selalu ingat. Dalam lagi kesusahan juga, saya ingat firman Tuhan, janji Tuhan. Kalau kamu susah, bawa kesusahanmu sama Yesus. Ada janji yang luar biasa bersama dia. Waktu dia janji, Bu, dia mau sewa 4 tahun, cara bayarnya gimana? Nomor 1, cara bayarnya gimana? Saya tanya dulu. Oh, dia mau bayar per 2 tahun. Oke, per 2 tahun. Singkat cerita, akhirnya dia bayar, kalau setiap bayar kamu bayar 2 tahun, setiap 2 tahun kamu naik 10%. Harganya segini, saya tentuin. Nego-nego akhirnya bilang, oke Pak, kami mau sewa 6 tahun, nggak jadi 4 tahun. Dan saya hitung-hitung, seperti yang saya percaya, apa yang iblis curi, Tuhan ganti 7 kali lipat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saat itu saya bilang ngerti, ya, kekhawatiran diganti dengan pengharapan. Istri saya bilang, jangan ngandelin kalkulatormu. Betul sih, tapi pinjaman tetap harus hitung sama saya. Istri saya bilang, kamu jangan ngandelin ini, udah jangan pegang-pegang HP. Tapi kalau nggak pegang HP nggak bisa berbisnis sama dia saya. Ya, tapi saya bukannya mau menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga. Bapak Ibu, saat itu kondisi nggak semudah yang dibayangkan seperti ini. Karena pada waktu itu rumah saya sedang dibongkar. Itu lantai udah hilang semua, dicopotin semua. Ya, lemari-lemari udah dicopot. Dan saya sakit, nggak bisa praktek, nggak bisa bekerja, karena seperti yang cerita kemarin, bahwa tidak memungkinkan untuk saya melakukan aktivitas. Banyak tanggung jawab, ya. Akhirnya saya mengerti, saya tambah mengerti, bahwa waktu kita mengandalkan apa yang firman Tuhan katakan, yang tidak mungkin, Tuhan jadi mungkin. Dan saya lebih mengerti, bahwa kita diberkati untuk jadi berkat. Kalau Greg Moore bilang, kamu diberkati dan ekstra. Ya. Saya bisa katakan sama teman-teman waktu di kelas speaker atau segala macam bilang gini, saat dunia resesi, kami resepsi. Itu janji Tuhan. Dunia resesi, anak Tuhan resepsi. Coba katakan. Coba 2, 3, dunia resesi. Anak Tuhan resepsi. Ya, nah dari situ saya sangat bersyukur bahwa justru saat pandemi ini, saya telah lihat dari awal pandemi sampai sekarang, saya lihat bagaimana Tuhan campur tangan 2/3 pinjaman kita, KPR kita malah lunas. Ya, wah luar biasa Tuhan Yesus. Bahkan sebenarnya lunas, kalau yang pinjam sewa itu bayar semua udah lunas, udah beres. Cuma karena bertahap. Ya, saya undang semua